Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Erpianti dengan NIM akhir 07, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini saya membuat video ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu memenuhi tugas dari mata kuliah AIK, Islam dan Iptek, yang materinya yaitu fikih air dan lingkungan, menanam pohon. Jadi fikih air dan lingkungan di sini kami akan mengimplementasikan menanam pohon. Sebelum mengimplementasikan menanam pohon, alangkah lebih baiknya kita bahas dulu sedikit tentang fikih air dan lingkungan. Jadi yang pertama ada fikih air. Fikih air adalah kumpulan kaidah, nilai dan prinsip agama Islam mengenai air yang meliputi pandangan tentang air, pengelolaannya, pemanfaatannya, dan solusi mengenai berbagai problem air, terutama dari sudut budaya pemakaian. Air merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia, bahkan bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Kita dan semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Hal ini karena air menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat penting. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Dan dari air kami, Allah, jadikan segala sesuatu yang hidup." Quran Surah 21:30. Arti air bagi kehidupan adalah sumber daya pokok yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan keberlanjutan dunia. Air tidak hanya digunakan untuk minum, makan, dan untuk kesehatan, namun air juga menjadi salah satu instrumen dalam penghayatan keberagaman manusia. Secara garis besar, fungsi air merupakan meliputi yaitu sumber kehidupan, kebutuhan pokok makhluk hidup, konservasi tanah, sarana penyucian dan kesehatan atau sanitasi, sarana transportasi, simbol, sarana produksi, dan energi. Dikarenakan ketersediaan air yang kita miliki bersifat terbatas, supaya air yang kita miliki saat ini dapat berlanjut memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang, maka alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan suatu tindakan konservasi. Fondasi atau nilai dasar prinsip pengelolaan air yaitu 1. Tauhid, 2. Syukur, 3. Keadilan, 4. Moderasi dan keseimbangan, 5. Meninggalkan yang tidak bermanfaat, 6. Kepedulian, 7. Kepedulian terhadap orang lain, 8. Yaitu kepedulian dalam mengkaji air. Itu jadi tentang fikih air. Selanjutnya ada fikih lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, budaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap manusia, karena manusia membutuhkan lingkungan yang terpelihara dan seimbang. Namun pada kenyataannya, manusia juga ada kecenderungan melakukan pengrusakan dengan alasan-alasan tertentu. Sinyalemen ini juga telah disampaikan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain Quran Surah Ar-Rum ayat 41
42 dan Al-A'raf ayat 56-58. Sebenarnya bagaimana konsep Islam dalam menjaga dan memelihara lingkungan alam? Nah, dalam fikih ada kaidah yang mengatakan selama tidak berbahaya dan membahayakan. Kaidah ini sangat relevan dengan upaya menjaga dan memelihara lingkungan. Jadi, sini kan tentang bagaimana konsep Islam dalam menjaga dan memelihara lingkungan alam. Maka konsepnya yaitu seperti yang ada dalam fikih, ada kaidah yang mengatakan selama tidak membahayakan dan berbahaya. Jadi sangat relevan. Selanjutnya lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan aula yang tidak secara kebetulan. Menurut Islam, dalam Al-Quran, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam atau dalam Al-Quran adalah tanda atau ayat keberadaan Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaannya. Allah berfirman, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surah Az-Zariyat 51-20. Artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan disebabkan karena ulah manusia, maka amar ma'ruf nahi munkar adalah cara terbaik untuk menanggulangi hal tersebut dengan tinjauan secara teologis dan fenomenologis. Jadi itu adalah sedikit kilas balik tentang fikih air dan fikih lingkungan. Jadi di sini kembali lagi ke tujuan utama, yaitu mengimplementasikan menanam pohon. Jadi pada kali ini saya memilih pohon mangga. Yuk langsung menuju ke tempat bibitnya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa di sini saya akan menanam pohon mangga. Nah, jadi ini bibit pohon mangga yang saya punya. Dan itu tanahnya emang udah nggak penuh lagi karena udah lama. Jadi alasan kenapa saya memilih pohon mangga, itu yang pertama karena di rumah adanya cuma bibit pohon mangga. Ya, karena pohon mangga ini bibitnya dulu cuma iseng-iseng ditanam. Jadi makanya sekarang polybag cuma ada di polybag ini, nggak dipindahin ke polybag yang lebih besar. Terus yang kedua, karena pohon mangga ini sendiri kan punya banyak manfaat, terutama di kesehatan. Kayak dia bisa seperti mencegah kanker dan mengurangi obesitas, dan masih banyak lagi fungsinya dan kesehatan lainnya. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa pohon mangga ini sendiri merupakan salah satu pohon yang pertumbuhannya yaitu dalam jangka panjang, yang bisa bertahun-tahun atau bahkan berpuluhan tahun. Jadi saya rasa memilih pohon mangga dalam mengimplementasikan fikih air dan lingkungan itu adalah salah satu pilihan yang tepat. Nah, jadi selanjutnya dalam menanam pohon mangganya, sampai ketemu di kebun. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di motor, perjalanan menuju kebun. Waktu ini kita lewat jalan kampung biar lebih terhindar dari debu. Nah, di sini saya dibonceng sama sepupu saya karena saya harus memvideokan video ini sampai nanti nyampe di kebun. Kayak sekalian promosi, tuh enak tuh liatnya. Kalau lewat sini tuh kayak lihat pemandangan kayak gini, ada kayak batu granit besar gitu kan. Nah, dan ini
di jembatan ini ya harus turun karena jembatannya tuh udah nggak begitu layak, apalagi kalau buat boncengan. Nah, ini kebetulan lewat masuk dari kebun orang juga, jadi jalannya tuh kayak kecil, cuma satu motor. Nah, terlepas di kebun tadi, sekarang masuk di dalam perkebunan sawit sebuah perusahaan, salah satu perusahaan perkebunan sawit yang besar di Belitung. Jadi, dan kebunnya kami itu ada di jalan ke dalam perkebunan sawit tersebut. Oke, jadi kita udah sampai di kebun. Dan ini nanam mangganya cuma butuh cangkul aja, nggak butuh air karena kemarin habis hujan. Jadi tanahnya tuh masih kayak basah gitu kan. Jadi nggak keras. Sama ini tanah juga kan karena baru baru diurusin, jadi masih enak. Ya udah langsung aja kita nanam pohon mangganya ya. Jadi ini lubangnya dan akarnya harus dibuang. Dibuang-buang. Seharusnya sih dibuang. Tapi ini kayaknya susah gitu. Jadi udah biarin aja. Dan ini enggak terlalu dalam sih. Karena emang kan bibitnya kayak pas diukur cuma segini doang, jadi ya kayaknya cukup lah lubangnya. Jadi sekarang lanjut ke buka polybagnya dulu kali ya, baru nanam. Jadi sesuai tadi yang dibilang, buka polybagnya dibuka. Ini tanahnya basah karena sering disiram, karena sering kena hujan, jadi nggak berbentuk. Jadi ya udah langsung aja masukin ke dalam lubangnya tadi. Terus ini ditutup pakai tanah sisanya aja. Dirapiin deh. Selesai deh, tinggal disiram untuk ini kan tanahnya emang akan agak basah habis hujan kemarin kan, dan tanahnya juga masih tanah yang bagus, jadi walau gitu tetap harus disiram ya teman-teman, buat mastiin aja, karena kita nggak tahu nanti sore bakalan hujan apa enggak lagi kan. Oke, jadi gitu aja deh. Udah. Oke, jadi sampai situ aja video Vicky tentang air dan lingkungan, tentang menanam pohon.
Apabila ada kesalahan teknis, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.